Masya Allah. Assalamualaikum. Aşkım, ich bin gekommen. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Elhamdülillah, sehr gut. Freut mich, dass ich hier bin. Warum Aschkım? Ja, weil viele Trafik und ich habe geduscht. Ich war so stinkt. Was ist das? Ja, die ganze deine Sache da. Nimm mal das. Nein, die meine Balkon. Zeige mir, was hat. Ja, ich kann glauben. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. So. Was willst du, Aşkım? Ich gehe mal hier rüber, besser. So. Also. Hier Schokocroissant und, Dankeschön. ja. Und ein bisschen Kirsch. Dann hast du hier deine Zuckerbombe. Oh, Dankeschön. Ja, hier ist alles. Dann hast du... Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita di Family Hansyuku. Hari ini aku lagi opname di salah satu rumah sakit yang ada di Augsburg. Kita lagi berduka guys, karena sebelumnya itu aku hamil udah 5 minggu ya, dan di kehamilan aku itu ada kejanggalan, keluar darah segar, dan sebenarnya aku udah ngerasa sih ini kehamilan etopik atau hamil di luar kandungan. Yang sangat disayangkan itu dari Frau dokter yang di sini, bukan di rumah sakit ini ya, Frau dokter kita. Pertama dokternya cuma ngasih selamat, terus cuma ngasih selamat sama ngasih asam folat. Terus di akhir konsultasi aku bilang, awalnya aku keluar flek, terus keluar darah segar, dan dokternya cuma bilang itu normal. Tapi bagi aku itu janggal banget ya. Yang disayangkannya itu, sangat disayangkannya dokternya nggak ngambil tindakan kayak lakuin USG guys. Sebenarnya fungsi USG itu bukan hanya untuk melihat kandungannya aja ya guys, maksudnya melihat janinnya aja, tetapi ngelihat kondisi sel telurnya itu adanya di mana, di dalam kandungan kah atau di luar kandungan. Sayangnya dokternya nggak mau USG, kita itu disuruh balik lagi itu, momen guys, kita itu disuruh balik lagi 2 minggu setelah konsultasi pertama untuk dilakukan USG. Malamnya aku ngerasain sakit di bagian perut sebelah kanan bawah, tapi nggak begitu lama sih setelah aku kompres dengan air hangat, dan seperti biasa keluar darah segar lagi. Darah segar keluar sampai hari Minggu guys. Nah Sabtu malam aku nggak bisa tidur karena perut aku itu kayaknya full penuh dengan gas gitu ya, begah, dan nafas juga susah. Aku itu baru bisa tidur jam 2 subuh, jam 4:30 kita harus sudah bangun. Singkat cerita, jam 9 pagi hari Minggu aku tuh ngerasain sakit perut yang Masya Allah luar biasa banget, di posisi yang sama, di bagian perut bawah sebelah kanan, di
Di situ aku memang udah nggak sanggup lagi. Aku sampai udah nangis ke suami, tolong bawa ke rumah sakit. Suami juga panik dong karena tiba-tiba gitu. Terus suami juga ngeliat aku udah pucat banget. Dan sayangnya kebetulan kejadian itu hari Minggu guys. Seperti yang kalian tahu, hari Minggu di Jerman itu klinik ataupun supermarket semuanya pada tutup. Nah, jadi kebetulan ada salah satu klinik perempuan di Augsburg. Suami sampai cari-cari, sampai googling gitu. Jadi singkat cerita guys, kita itu disaranin untuk ke rumah sakit ibu dan anak gitu. Jadi sampai di sini, qadarullah, di Jerman sekarang banyak perbaikan jalan ya guys. Jadi parkir mobilnya itu harus terpaksa jauh dari rumah sakitnya, dan kita juga harus jalan dengan kondisi aku menahan sakit banget gitu. Suami aku registrasi, terus dia suster ngambil sampel urin sama cek darah sama tensi. Setelah itu kita nunggu di ruang tunggu guys. Setelah di ruang tunggu, kita tuh nunggunya lumayan lama juga ya guys, ada sekitar 2 jam gitu, karena hari Minggu ini nggak banyak suster ataupun dokter yang dinas. Selama di ruang tunggu tuh sakit aku tuh mulai meningkat guys, karena sakit banget aku tuh sampai badan aku tuh sampai menggigil, badan mulai panas, nafas juga udah susah ya guys. Suami juga udah panik, aku juga udah pucat. Jadi suami aku mondar-mandir cariin gimana ini jalannya, sementara kita harus nunggu dokter. Jadi susternya itu ngasih ibuprofen yang 600 mg sebanyak 2 butir. Setelah 10 menit minum itu, alhamdulillah sakitnya mulai berangsur kurang. Aku juga udah nggak menggigil lagi, nafas juga udah mulai teratur ya, panas juga udah mulai turun. Gak lama itu dokter memeriksakan keadaan aku, udah yang aku bayangin semuanya itu terjadi. Terus dokter bilang kita harus secepatnya mengambil tindakan, harus dilakukan operasi untuk pengangkatan salah satu tuba falopia aku, dan juga janin yang gak jadi guys. Jadi aku itu mulai masuk ruang operasi jam 3 sore. Memang semua cepat banget guys, dokter bilang malam, tapi dokter cepat ambil tindakan karena kebetulan tapi juga aku belum ada makan. Jadi operasinya berlangsung sekitar 1 jam. Terus aku dibawa ke ruang isolasi untuk pemulihan dari bius sekitar 1 jam. Terus setelah itu aku masih ada pengaruh bius, tapi udah bisa dibawa ke kamar ya, ke kamar perawatan. Di Jerman itu kalian nggak bisa berharap keluarga, suami, anak ataupun siapapun yang bisa nungguin kita di rumah sakit selama 24 jam. Karena di sini itu dibatasi guys, jadi nggak ada yang tidur di rumah sakit. Jadi jam kunjung itu jam 8 sampai jam setengah 8 malam guys. Jadi setelahnya ya kita tidur sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita ngandelin perawat guys, tinggal mencet bel terus minta tolong ke perawat gitu. Jadi salah satu tuba falopia aku udah diangkat, qadarullah. Tapi aku tahu apapun yang itu terjadi itu semua udah kehendak Allah. Semoga ada banyak hikmah di balik semua ini, dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ini dia koleksian test pack aku dari tanggal 12 sampai ke tanggal 21 Juli. Nah, jadi ini awal aku test pack itu tuh ada muncul garis tipis ya, samar, sangat
samar banget tapi masih bisa dilihat. Dan di tanggal 14 Juli aku juga ini udah mulai kelihatan garisnya, dan di tanggal 15 nya juga aku tes pack lagi, udah kelihatan ya guys walaupun masih samar. Lanjut tanggal 17 udah mulai kelihatan, 18, 19, 18, 20 sampai ke tanggal 21 Juli itu udah semakin jelas ya guys. Tapi selama kehamilan itu jujur aku nggak tenang banget karena aku ngerasa kejanggalan, karena selama kehamilan aku merasakan pendarahan. Sering ngeliat di YouTube juga kalau kehamilan selalu ngeluarin darah itu pertanda tidak baik, pertanda bisa kemungkinan keguguran ataupun hamil ektopik, kehamilan di luar kandungan. Nah, jadi sekarang ini semua tes packnya cuma tinggal kenangan guys. Insya Allah semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, amin. Ist das Ashkam Salami, oder? Ja, Salam oder sowas. Ohne Schwein, aber trotzdem, die sind... Nein, ich esse keine Salami. Das ist Makro. Was hast du gemacht gestern? Allein zu Hause. Ich habe gegessen, Salat gemacht. Ich Und war traurig. weinen. Ich war traurig. Weinen, oder? Nein. Wallahi. Wallah. Ein bisschen? Ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja, oder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen geweinen, oder? Ja, ein bisschen. Geweinen. Aber nur ein bisschen. Männer immer ein bisschen, ja. Na und? Egal. Hauptsache du bist gesund. Ja? Amin, du auch. Wie viele Stunden hast du geschlafen? 4. 4 Stunden? Ja. Darf ich nach Hause gehen? Eine Stunde später, ich komm, Ich kann das bitte. nicht mehr. Du lass mich allein hier. Hallo guys, hier ist die Unita Videos. Also, meine Frau ist kein TÜV, kein ASO. Dr. Control ist leider kein TÜV, kein ASO. Muss alles reparieren. Jawohl. Reifen kaputt, Zündkerze kaputt, Ölwechsel, ja, alle Kabel, Elektronik kaputt. Allah, du hast Ja. gedacht, ich bin ein Auto oder was? Lack ist kaputt, der Lack ist kaputt, alles kaputt. Ai, 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 ai. Diese Auto lieber wegschmeißen, aber geht nicht. Ist wegschmeißen zu teuer, lieber behalten, ja. Ein bisschen Reparatur und weiter benutzen. Liebst du mich, Len? Ja, natürlich, ich liebe dich. Ehrlich? Aku cinta kamu. Und? Was noch? Ja, Sensorium, je t'aime, I love you, Habibi. Nicht so, Mann. Mental. Alhamdulillah akhirnya hari ini aku udah dibolehin pulang. Tadi pagi itu pengontrolan terakhir, terus semua selang udah dicabut, selang kateter, selang infus, suntikan, semuanya termasuk juga selang darah yang dari perut itu semua udah dicabut. Alhamdulillah sekarang aku udah ngerasa lebih baik lagi tanpa selang ya guys, alhamdulillah. Dan sekarang kita mau balik ke rumah guys. Aku udah kangen banget dengan suasana rumah. Menurut aku recovery di rumah itu lebih bagus daripada di rumah sakit ya guys. Jadi mohon doanya semoga setelah ini ada kabar yang lebih baik lagi dari Allah, ada kabar yang lebih indah lagi dari Allah. Bagi kalian pejuang garis 2, jangan pernah berputus asa, insya Allah pasti ada jalan. Mohon doanya ya guys, semoga setelah ini ada kabar bahagia, ada kado terbesar dari Allah yang udah Allah siapkan sama ini untuk keluarga kita. Oke, sampai di sini dulu guys video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.